Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas bab yang kedua, materi di kelas 12, yaitu persamaan dasar akuntansi. Nah, bab yang kedua ini ada banyak sub pokok bahasan yang akan Ibu bahas. Untuk sub pokok bahasan pada pertemuan kali ini ada 3 yang mau kita bahas nanti, ya. Kita mulai saja. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada bab yang kedua ini, pada KD ini adalah yang pertama mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi. Kemudian menyajikan persamaan dasar akuntansi. Nah, sub pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ada 3 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah jenis-jenis perusahaan, kemudian transaksi keuangan, dan yang ketiga adalah bukti transaksi keuangan. Nah, itu 3 sub pokok bahasan atau 3 materi yang mau kita bahas. Nah, baik, kita mulai saja untuk materi yang pertama, yaitu perusahaan. Ya, perusahaan atau badan usaha itu banyak macamnya. Nah, kita coba golongkan ya beberapa perusahaan. Nah, menurut operasionalnya perusahaan itu ada 3 jenis, yaitu perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan perusahaan manufaktur. Ya, tentunya anak-anak tahu ya beberapa. Nah, Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu perusahaan jasa. Nah, dari namanya saja sudah jelas perusahaan jasa. Ya, maka perusahaan ini adalah kegiatan operasionalnya di bidang jasa atau pelayanan. Ya, jenis-jenisnya, monggo silakan anak-anak bisa cari contohnya. Nah, Ibu kasih beberapa contoh saja jenis perusahaan jasa. Ya, contohnya misalnya jasa laundry, ya, jasa servis atau servis mobil atau bengkel, nah, dan yang lainnya. Silakan nanti anak-anak cari contoh yang lain. Kemudian berdasarkan operasionalnya, penggolongan perusahaan yang kedua adalah perusahaan dagang. Apa itu perusahaan dagang? Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan operasionalnya itu membeli, kemudian menjual kembali ya barang tanpa mengubah bentuk. Jadi yang dibeli dengan yang dijual itu bentuknya tidak berubah, ya, tetapi di situ mungkin ada perbedaan atau selisih ya harga terutama. Ya, contoh dari perusahaan dagang itu ada banyak macamnya ya. Ibu kasih contoh saja satu ya, nanti anak-anak cari contoh yang lain. Contohnya toko bangunan. Nah, ini toko bangunan ini salah satu contoh perusahaan dagang. Ya. Jadi barang yang dijual itu tidak mengalami perubahan ya. Masih sama. Kemudian yang ketiga adalah perusahaan manufaktur. Nah, apa itu perusahaan manufaktur? Nah, perusahaan manufaktur ini adalah perusahaan yang kegiatan operasionalnya di situ ada proses produksi, ya, mulai dari mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang siap untuk dijual. Nah, ini perusahaan manufaktur, banyak contohnya. Ya, ini seperti pabrik itu. Kemudian kita lanjutkan. Penggolongan perusahaan yang berikutnya adalah menurut badan hukum. Ya. Menurut badan hukum itu perusahaan ada 2, yaitu perusahaan perorangan dan perusahaan persekutuan. Nah, perusahaan perseorangan ini perusahaan yang didirikan oleh satu orang.
modal juga dari satu orang. Jadi keuntungan dan kerugian juga ditanggung oleh satu orang. Ya. Contoh perusahaan perorangan banyak sekali ya. Kasih contoh satu misalnya restoran, tuh juga bisa ya. Pemiliknya satu, ya, pemodalnya satu. Kemudian yang kedua yaitu perusahaan persekutuan. Nah, kalau persekutuan ini perusahaan yang modalnya ya atau pengelolaannya itu lebih dari satu orang. Ya, bisa beberapa. Ini contohnya firma, CV, PT atau koperasi. Nah, untuk selebihnya nanti kita jelaskan di lain waktu ya tentang perusahaan persekutuan. Kemudian kita lanjutkan lagi materi yang kedua yaitu transaksi keuangan. Apa itu transaksi keuangan? Transaksi keuangan adalah semua peristiwa-peristiwa ekonomi yang bersifat keuangan. Nah, peristiwa ekonomi ini adalah peristiwa yang mengakibatkan perubahan pada susunan harta, utang, atau modal perusahaan. Nah, jadi kejadian-kejadian ekonomi atau yang bersifat keuangan. Nah, ini biasanya terjadi di dalam perusahaan ya yang mengakibatkan perubahan tadi. Ada harta, bisa hartanya bertambah atau berkurang, utangnya bertambah atau berkurang, modalnya bertambah atau berkurang. Nah, jadi transaksi keuangan ini dibagi dua, ya, transaksi ekstern dan intern perusahaan. Nah, ini. Jadi transaksi ekstern adalah peristiwa yang menyangkut dua pihak, yaitu dengan pihak luar perusahaan, sehingga bukti transaksinya harus dibuat minimal 2 lembar, yaitu untuk pihak pertama atau intern perusahaan dan pihak kedua atau pihak di luar perusahaan. Nah, jadi ini transaksi yang terjadi perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Nah, kalau intern atau internal itu adalah transaksi yang menyangkut hanya satu pihak, yaitu pihak internal perusahaan. Nah, biasanya bukti transaksinya ya dibuat sendiri oleh perusahaan. Nah, itu transaksi. Nah, ini contoh transaksi ekstern dan intern. Nah, contoh transaksi ekstern, ini contoh tadi yang melibatkan pihak luar, misalnya membeli peralatan. Nah, jadi perusahaan membeli peralatan atau membayar utang, menerima pendapatan atau menerima pelunasan piutang. Nah, ini terjadi dengan pihak luar. Kemudian transaksi internal atau intern itu contohnya misal transaksi pemakaian perlengkapan, pemakaian peralatan atau penghapusan piutang, ya. Nah, ini bukti transaksi. Jadi setiap transaksi keuangan di dalam perusahaan harus ada bukti transaksi. Apa itu bukti transaksi? Bukti transaksi adalah dokumen, sumber, atau bukti transaksi keuangan yang nantinya itu disebut sebagai sumber pencatatan. Jadi dokumen atau bukti dari terjadinya transaksi keuangan namanya bukti transaksi. Nah, bukti transaksi ini nanti yang akan dicatat ya oleh akuntan di perusahaan sebagai sumber pencatatan keuangan. Nah, ini contoh bukti transaksi. Nah, Ibu contohkan ada beberapa, mungkin anak-anak sudah banyak yang tahu ya. Cuman mungkin belum tahu bentuknya seperti apa. Yang pertama ada kwitansi. Nah, kwitansi adalah tanda bukti pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang. Pada jumlah tertentu, kwitansi harus dilampiri materai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi ini bukti pembayaran
Yang bertanda tangan di situ adalah pihak yang menerima uang. Nah, jadi bukti kwitansinya ini diterima oleh pihak yang membayarkan. Nah, ini namanya kwitansi. Ini contoh kwitansi nih. Nah, di situ ada contohnya, telah terima ya dari Bapak. Itu berarti yang membayar. Yang menerima berarti yang bawah itu, yang ada materinya. Di situ yang menerima adalah perusahaan jasa. Nah, ini perusahaan jasanya di bidang pelayanan ambulan 24 jam ya. Ini yang menerima uangnya sebesar 15 juta. Nah, yang membayar di situ tertulis Bapak namanya Bapak Tri Helmi Joko. Nah, ini contoh kwitansi. Kita lanjut yang kedua, yaitu nota. Ya, nota kontan. Apa itu nota kontan? Nota kontan adalah bukti penjualan atau pembelian barang secara tunai. Nah, itu di situ contoh itu ada di situ. Ya. PT Tio Jaya. Ya, Jalan Malaka, Jakarta Timur. Di situ barang yang dijual itu apa saja, di situ ada nama-namanya barangnya, ya, jenis barangnya, banyaknya sampai harga. Nah, jadi ini nota kontan adalah bukti penjualan atau pembelian barang tapi secara tunai. Yang membuat siapa? Yang membuat adalah penjual. Nah, yang menerima pembeli. Ya, gitu. Kemudian bukti transaksi yang ketiga adalah cek. Apa itu cek? Cek adalah perintah yang diterima dari pihak lain sebagai alat untuk melakukan pembayaran melalui bank. Nah, jadi perintah membayar ini. Yang membayar siapa? Yang membayar bank. Nah, yang menerima siapa uangnya? Yang menerima yang membawa cek. Itu. Besarnya berapa? Besarnya yang tertulis di dalam cek itu. Ya. Tuh. Nah, ini cek. Jadi perintah membayar. Siapa yang membayar? Bank. Nah, kok bank mau membayar? Ya, bank mau membayar. Di situ yang memerintahkan untuk membayar kan nasabahnya bank yang punya dana di bank tersebut. Nah, itu ya. Kemudian bukti transaksi yang keempat ada faktur. Faktur adalah bukti transaksi untuk pembelian dan penjualan secara kredit ya, yang dibuat oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Nah, kebalikannya dari nota ini ya, nota kontan. Ini faktur. Kalau tadi nota kontan penjualan atau pembelian secara tunai, kalau faktur ini secara kredit. Jadi barang yang dibeli tidak langsung dibayar. Pembeli itu akan menerima faktur asli sebagai bukti pencatatan. Ya, sedangkan penjual nanti akan menerima faktur tembusan sebagai juga bukti pencatatan. Nah, jadi faktur ini juga ada dua, bisa faktur pembelian atau faktur penjualan. Nah, kalau kita menjual ya berarti mengeluarkan faktur penjualan dan sebaliknya. Kemudian bukti transaksi yang kelima adalah nota debit. Nota debit adalah nota yang berisikan dokumen transaksi sebagai permintaan atau pengurangan harga kepada pihak penjual. Ya, atau bukti yang berisi informasi yang menyatakan tentang pengiriman kembali barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau rusak. Ya, ini. Kenapa ada nota debit? Karena barang yang sudah dibeli itu dikembalikan lagi. Ya, kenapa dikembalikan? Karena tidak sesuai pesanan, bisa rusak atau bisa tidak sesuai, ya, atau jumlahnya atau apa ya, intinya tidak sesuai dengan pesanan pembeli. Kemudian kebalikannya nota debit adalah nota kredit. Nota kredit adalah bukti transaksi penerimaan barang yang telah dijual. Nota kredit atau pengambilan barang. Nota kredit yang dikeluarkan oleh penjual ini berfungsi sebagai alat persetujuan dari penjual atas permohonan pengurangan harga yang diminta oleh pembeli, ya, karena barang yang diterima mengalami kerusakan. Jadi kalau nota kredit ini yang
nota kredit ini yang mengeluarkan adalah penjual, ya, itu. Kepada siapa? Kepada pembeli. Karena barang yang sudah dijual itu tidak sesuai dengan pesanan yang dipesan oleh pembeli. Nah, ini bentuknya. Contoh nota kredit. Di situ. Nah, kemudian yang berikutnya adalah memo atau memorial. Ini adalah bukti transaksi yang dibuat oleh pimpinan perusahaan atau pihak yang diberi wewenang untuk bagian akuntansi atau urusan akuntansi. Lah, ini kalau bukti transaksi ini tadi transaksi yang bersifat internal perusahaan, ya. Ini contohnya jenis transaksinya atau nama transaksinya adalah penyusutan peralatan. Ya, harap disusutkan itu sebesar berapa persen itu dari harga perolehan. Nah, ini kalau ini dibuat oleh pihak internal perusahaan untuk sebagai catatan, ya, bagian pembukuan. Nah, demikian materi yang bisa Ibu sampaikan kali ini, semoga bisa dipahami anak-anak, ya. Untuk materi bab yang kedua part selanjutnya Ibu share berikutnya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.